Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa berada di dalam agama yang selamat ini, serta keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa menjaga keimanan kita, serta keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa menjalankan setiap amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, dan juga nikmat istiqamah untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya yang namanya istiqamah ini merupakan perkara yang sangat sulit untuk dijaga oleh seseorang. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Ini maknanya apa? Ini merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Istiqamah. Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Disebutkan oleh beliau sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya ashaddu wa la ashaqqu illa hadhihi al-ayah." Tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dirasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Yaitu apa? Perintah untuk istiqamah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan sampai pada detik ini untuk bisa senantiasa berada di dalam agama yang selamat ini, untuk tetap bisa kokoh di dalam keimanan, untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah yang biasa kita kerjakan, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari.
dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Sedangkan perintah istiqamah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Apa maknanya perintah istiqamah di dalam iman, di dalam Islam, di dalam ketakwaan sampai kapan? Sampai kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, "Wa la tamutunna." Jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini mati kecuali dalam keadaan istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam iman, dan juga istiqamah di dalam ketakwaan. Begitu juga disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka, wa'bud, hendaknya engkau beribadah kepada Rabbmu. Ya, ini sampai apa? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah al-maut. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita nikmat istiqamah, penjagaan, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ya, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga akan membahas suatu tema yang begitu penting, yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, berkaitan tentang al-akhlaq al-islamiyah, yang hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa memiliki akhlak ini, atau apa? Atau menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, yang dimana akhlak-akhlak itu merupakan akhlak-akhlak yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka jahannam. Wa'iyadzubillah. Apa tema kita pada kesempatan sore hari ini? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Sifatu ahlin nar. Yaitu kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Sifat para penghuni neraka. Ya. Berarti maknanya gimana saat kita harus memiliki sifat itu? Bukan, ya. Tetapi apa? Kita harus mengetahui agar apa? Jangan sampai kita memiliki sifat itu. Ya. Itu apa? Sifatnya para penghuni neraka. Kenapa kita mempelajari ini? Kenapa kita harus tahu tentang hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tugas yang begitu berat, yang hendaknya kita untuk selalu mengingat. Tetapi ironisnya kebanyakan dari Bani Adam di zaman kita ini lupa terhadap tugas ini. Apa itu? Tugas menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga dari yang namanya siksa api neraka. Ya. Loh Ustaz, bukannya sholat, kita sholat agar terselamatkan dari siksa api neraka. Puasa Ustaz, puasa juga sama. Apa sih tujuan puasa kita di bulan Ramadan? Menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Maka tujuan dari segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tujuannya itu adalah apa? Agar kita selamat dari siksa api neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Ini maknanya apa? Hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita pelajaran yang berkaitan dengan dinul Islam, pelajaran yang berkaitan dengan adab dan juga akhlak. Agar apa? Agar jangan sampai seseorang kita
atau anak kita, keluarga kita memiliki salah satu sifat daripada sifatnya para penghuni neraka. Ya. Ustadz, insya Allah saya nggak masuk ke dalam neraka. Ya. Ustadz, insya Allah saya masuk ke dalam syurga. Ya, jangan pede dulu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menciptakan Bani Adam, Allah telah menyiapkan untuk mereka masing-masing 2 tempat. Ada satu tempat mereka di syurga, ada satu tempat mereka di neraka. Jadi kalau seseorang nggak cukup amalannya mengantarkan dia ke syurga, ya maka dia akan datang ke kampung halamannya yang kedua. Itu apa? Neraka. Setiap orang. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk mereka nanti fi daril akhirah satu tempatnya kaflingnya di syurga, satu tempatnya kaflingnya di neraka. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, kayak yang punya kafling di syurga aja, emang punya. Ya, tapi juga ada kaflingnya di neraka. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini berkaitan dengan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Itu apa? Orang-orang yang mewarisi al-firdaus. Itu apa? Syurga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau katakan, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan dia telah memiliki manzilan, 2 tempat. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Satu tempatnya di surga dan satu tempatnya di neraka. Fa idza mat, kata Nabi, kalau misalkan ada seseorang yang mati fadakhalan nar, kemudian dia masuk ke dalam neraka, waritha ahlul jannah manzilah. Maka penduduk syurga itu akan mewariskan tempatnya di syurga. Inilah kemudian beliau fadzalika qauluhu ta'ala, beliau katakan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithunal firdaus. Mereka lah yang mewariskan firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Maka dari itu tentunya setiap kita ingin ketika nanti kembali ke kampung halamannya fi daril akhirah, itu apa? Kembali ke kampung halaman yang berada di syurga. Ya, kenapa? Karena kalau kembali di neraka, orang yang masuk ke dalam neraka itu nanti pasti akan menyesal dengan penyesalan yang panjang. Kenapa? Karena nanti ketika dia masuk ke dalam neraka, nggak sampai dia ke syurga, maka apa? Akan ditampakkan tempatnya di syurga. Ya. Kayak zaman sekarang kalau misalkan ada orang buat kuis, kemudian ada yang dapat hadiah, ada yang nggak dapat hadiah. Kalau dibilang, kalau kamu pilih yang ini, hadiahnya itu rasanya sakit banget. Sama. Ya. Allah telah siapkan untuk kita 2 tempat, satu di surga, satu di neraka. Orang yang berada di neraka nanti, dia akan ditampakkan nih loh, nikmat yang Allah telah siapkan untukmu di surga. Tapi apa kamu nggak mau masuk ke dalam nikmat tersebut? Dan ini juga berlaku bagi apa? Penghuni surga. Allah juga nanti akan berikan ya penglihatan kepada penghuni surga tempatnya di neraka nih. Kalau kamu nggak berbuat ini, kalau kamu menjadi ahlun nar, akan seperti ini keadaanmu. Wa'iyadzubillah. Ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ya dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam neraka illa uriya maq'adahu. Melainkan akan ditampakkan tempatnya minal jannah, tempatnya di surga. Lau ahsana liyakuna alaihi hasrah. Kalau dia lihat tempatnya ternyata indah, tempatnya penuh nikmat,
Maka apa? Liyakuna alaihi hasrah. Dia akan merasa apa? Menyesal, rugi. Ya, begitu juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulul jannata ahad. Tidaklah salah seorang masuk ke dalam syurga illa uriya maq'adahu minan nar, melainkan akan ditampakkan tempatnya di neraka. Di neraka. Lau asa, kalau tempatnya itu adalah tempat yang jelek, liyazdada syukra. Maka apa? Liyazdada syukran. Dia akan apa? Dia akan bertambah rasa syukurnya. Alhamdulillah saya enggak masuk ke dalam neraka, masyaallah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, jangan sampai seseorang menganggap remeh yang namanya neraka. Ya, ada dulu seseorang yang bilang, saya emang nggak apa-apa masuk ke dalam neraka. Ya, belum tahu dia kalau sudah masuk ke dalam neraka dikasih tahu tempatnya di surga, menyesal dia seumur hidup. Ya, baru masuk penjara dunia saja sudah apa? Ya, sudah pengen keluar nangis. Ini neraka, wa'iyadzubillah. Padahal neraka ini merupakan apa? Merupakan tempat yang sangat buruk, sama tempat tinggal yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha sa'at mustaqarran wa muqaman." Neraka jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya untuk tinggal dan untuk berdiam diri. Ya, orang kalau dimasukkan ke dalam neraka itu udah pasti, ya, dia nggak akan betah. Itu pasti nggak akan betah. Kenapa? Karena ini memang tempat yang buruk. Ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-66. Ya. Maka dari itu jangan sampai seseorang menganggap remeh. Nggak apa-apalah, paling cuma masuk neraka sebentar saja. Ya, paling nanti juga bisa keluar. Hati-hati. Orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, ya itu apa? Dia tidak akan pernah merasakan kesejukan di dalamnya. Dia akan diberikan minuman dari air yang mendidih, diberikan minuman dan makanan dari nanah. Wa'iyadzubillah. Ini sifatnya neraka. Disebutkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dalam surat An-Naba ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minum illa hamiman wa ghasaqa. Kecuali apa? Kecuali minuman yang panas mendidih dan juga apa? Minuman dari nanah, jazaan wifaqa. Ini pembalasan yang setimpal untuk mereka ketika hidup di dunia. Ya. Kalau udah nggak betah, pengen kabur, pengen keluar, maka mereka nggak akan pernah bisa untuk apa? Keluar. Nggak akan pernah bisa untuk lari dari azabnya neraka. Ya, itu belum adabnya, itu cuma dikasih minumannya aja yang mendidih, terbuat dari apa? Ya, nanah, bukan nanas. Kalau nanas masih enak. Ya, ini nanah. Ya, itu belum diadab. Kalau dia diadab sesuai dengan perbuatannya di dunia, sesuai dengan dosanya di dunia, maka nggak ada keinginan yang diinginkan oleh penduduk neraka, melainkan apa? Keluar daripada neraka, kabur. Tetapi apa? Orang yang masuk ke dalam neraka nggak akan pernah bisa kabur. Ya, kalau kabur Allah akan balikkan lagi ke dalamnya. Wa'iyadzubillah. Ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Ini apa? Kullama aradu, tatkala mereka menginginkan an yakhruju minha, keluar dari neraka, min ghammin, karena sebab siksaan yang begitu dahsyatnya, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ya, ini kengerian daripada neraka. Ya. Jangan sampai seseorang lupa kalau dia punya dua tempat kembali, surga dan neraka. Jangan sampai ternyata apa? Tempat kembalinya itu adalah neraka. Karena neraka ini tempat yang menyeramkan, tempat yang penuh dengan azab. Ya, bahkan dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya neraka ini memiliki apa? Raungan. Ya, kita aja kalau misalkan di dunia dengar geledek saja malam hari, petir, kilat, itu sudah takut. Apalagi kalau sampai apa? Sampai jendela itu bergetar. Takut sekali pasti. Jantung kayaknya coba. Ya.
Ini nanti fidaril akhirah, neraka itu orang yang dimasukkan ke dalamnya dia akan mendengarkan geramannya neraka, suaranya neraka. Ini sebagaimana yang dikabarkan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Kalau mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sami'u laha syahiqan. Mereka akan mendengarkan suaranya yang mengerikan, wa hiya tafur. Sedangkan neraka itu membara panas apinya, wa iyadzubillah. Ya. Ini akan dirasakan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Belum sampai di dalam neraka. Belum diazab dengan azab yang ada di dalamnya. Mereka akan merasakan ketakutan dengan suara yang menggelegar. Dan ini mereka rasakan bukan cuma sebentar, bukan cuma sekali dua kali. Kenapa? Karena yang namanya neraka itu merupakan tempat yang dalam. Sampai-sampai dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya neraka itu, ya, kalau ada benda dimasukkan ke dalamnya, batu dimasukkan ke dalamnya, itu baru 70 tahun sampai pada apa? Dasarnya. Ya. Bayangkan mendengarkan geramannya neraka itu selama 70 tahun. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ya, kana atau kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata beliau, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a wajbah. Tiba-tiba terdengar suara wajbah, suara dentuman jatuh barang benda. Dar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tadruna ma hadza? Tahu enggak kamu apa ini? Maka para sahabat berkata, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Nabi kabarkan kepada para sahabatnya, hadza hajar, ini batu. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Diletakkan, dilemparkan ke dalam jahanam, ke dalam neraka jahanam itu semenjak 70 tahun lamanya. Ya. Fahuwa yahwi finnar al-an. Dia baru sampai di dalam neraka sekarang, hatta intaha ila qa'riha, sampai di dasarnya neraka 70 tahun. Wa iyadzubillah. Ya. Selama 70 tahun dia mendengarkan geramannya neraka. Ditambah lagi apa? Ketika dia berada di dalam neraka, dia akan diazab dengan neraka, dia akan dibakar di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu panasnya itu kalau dibandingkan panasnya api di dunia itu 1:70. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam. Api yang ada pada kalian ini yang dinyalakan oleh Bani Adam itu juz'un wahidun min sab'ina juz'an minarin jahannam. Itu satu bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka. Wa iyadzubillah. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana di dunia ini orang menyalakan api yang paling hebat itu bisa menembus baja. Itu kalau kena kulit kita gimana rasanya? Bagaimana dengan yang 70 lebih panas daripada api yang pernah dinyalakan di dunia, wa iyadzubillah. Dan inilah azab yang akan diterima oleh para penduduk neraka. Dan apinya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah padam, terus ya bergejolak. Ya bukan api kecil tapi api besar. Bagaimana hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha lagha. Sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya neraka jahanam itu apa? Lagha. Yaitu apa? Api yang bergejolak, membara. Ya. Bayangkan kalau seseorang dimasukkan ke dalamnya, wa iyadzubillah. Maka dari itu, ya, dalam surat apa? Al-Ma'arij ayat yang ke-15. Ya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia kita memiliki sifatnya para penghuni neraka, sehingga nanti fidaril akhirah wa iyadzubillah
kemudian ditetapkan sebagai penghuni neraka. Karena banyak orang-orang yang bisa menghindari dirinya dari amalan-amalan penghuni neraka, tapi terkadang seseorang gak sadar kalau ternyata di dalam dirinya terdapat sifat daripada para penghuni neraka. Maka ini perkara yang sangat penting, ya. Mempelajari apa saja sih sifat-sifat yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Karena apa? Karena terkadang sifat ini ada pada orang-orang yang senantiasa beribadah, ada juga pada orang-orang yang tidak beribadah. Ya, jadi jangan merasa, oh Ustaz, saya kan sering ke masjid, Ustaz. Saya kan sering baca Quran, pengajian ya setiap ya minggu yang nggak pernah absen, Ustaz. Ya, baca Quran khatam sehari 2 kali, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Tetapi ternyata dia punya sifatnya para penghuni neraka. Ya. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita memahami agar kita bisa menjadikan diri kita jangan sampai memiliki sifat ini. Karena kalau cuma menghindari suatu hal yang diharamkan, siapa manusia yang nggak pernah terjatuh ke dalam satu dosa? Bahkan pernah sahabat Abu Darda bertanya kepada Nabi SAW, apakah seorang mukmin bisa terjatuh ke dalam perkara zina? Kata Nabi, nah bisa. Mencuri, nah bisa. Ya, itu amalan. Ya. Tetapi ketika dikatakan dari sifat penghuni neraka, kata Nabi, lah. Ya, nanti kita akan sebutkan. Ya, satu dari sifat penghuni neraka. Kata Nabi apa? Lah, tidak. Maka dia itu perkara yang sangat penting. Untuk apa? Kita mengetahui apa saja sih sifatnya para penghuni neraka, kita jaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai punya sifat itu. Apa yang pertama? Yakni orang yang tidak pernah bisa ikhlas di dalam amalan. Tukang pamer yang kalau ibadah umroh doanya sama hasil jepretannya lebih banyak hasil jepretannya, ya. Zikirnya 33 kali, jepretannya sudah sampai 1000 kali itu jepret, ya. Ini orang apa? Orang yang beribadah kepada Allah, tetapi apa? Tetapi ibadahnya bukan untuk bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, ibadahnya bukan mengharapkan wajah Allah, ibadahnya bukan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah, tetapi melainkan ibadahnya hanya untuk dunia. Untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan ridhonya manusia, untuk mendapatkan validasi. Cekrek lagi sholat Jumat nih, ya. Atau pas lagi buka puasa, alhamdulillah hari ini puasa sunnah Daud, Masya Allah. Ya, foto makanannya. Ya. Ini orang-orang apa? Orang-orang yang rajin beramal, tetapi memiliki sifat apa? Penghuni neraka. Apa itu? Nggak ikhlas di dalam setiap amalan. Inginnya mendapatkan pujian, inginnya mendapatkan apa? Mendapatkan gelar, mendapatkan sanjungan, inginnya mendapatkan apa? Pengakuan dari manusia, ridhonya manusia. Ya. Pakai jilbab dulu nanti nggak enak sama orang. Saya kan ya ketua pengajian ya, misalkan. Jangan seperti itu, hati-hati. Ya, sholat duha karena dia tahu keutamaannya, bisa mendatangkan rizki yang banyak. Ya, akhirnya sholat duha. Lagi ada masalah, bangun sholat malam, pengen berdoa kepada Allah, masalahnya hilang, sudah nggak lagi dia sholat. Tujuannya apa? Biar masalahnya hilang. Hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang dia beramal, yang dia inginkan adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga perhiasan dunia. Harta, jabatan, kekuasaan, ya, pengakuan, ya. Ilaihim a'mal lahum fiha. Ini apa? Wazinataha nuwaffi ilaihim. Maka kami akan berikan kepada mereka a'malahum, amalan mereka fiha, ya, di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia enggak akan pernah dirugikan. Sedekah supaya dikatakan sebagai orangnya apa? Orang yang jawad. Allah berikan itu di dunia. Ya. Sedekah biar dipilih jadi ya wakil rakyat, diberikan. Ya. Atau ibadah supaya dikatakan sebagai orang yang ahlul ibadah, Masya Allah, diberikan. Ya.
Allah akan berikan itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi mereka orang-orang yang seperti ini, Allah enggak akan rugikan mereka. Allah berikan kepada mereka apa yang mereka niatkan dalam setiap amalan mereka. Tetapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat mereka enggak akan mendapatkan illa an-nar, kecuali neraka. Wa iyadzu. Karena itu perkara yang sangat penting bagi kita. Nah, ini suatu hal yang sangat sulit, terutama di zaman ini. Seseorang beribadah, tetapi apa? Dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan kita kalau malamnya sholat malam, kemudian paginya kumpul sama teman, oh alhamdulillah saya semalam sholat malam doa. Mau nunjukin kalau dia termasuk ahlu sholat. Ya. Begitu juga Al-Quran. Oh, alhamdulillah kalau sudah ketemu keluarga. Oh, alhamdulillah kita di komplek dekat rumah sebulan sekali saya mimpin ya jamaah untuk tahsin Quran atau yang semisalnya. Oh, ya, ya. Padahal seharusnya apa? Amalan ibadah itu dibangun atas dasar niat karena Allah, tetapi karena dia tukang pamer, sukanya mendapatkan pujian, maka apa? Amalannya itu menjadi sia-sia, justru apa? Neraka yang dia dapatkan. Dia kira dia telah beramal soleh, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu niatnya, Allah tahu tujuannya apa dalam melakukan amalan ibadah itu. Sehingga sehebat apapun ibadahnya, dia tetap akan diseret ke dalam neraka jahanam. Ya. Jadi jangan kita pikir kan cuman hilang aja pahalanya. Kata siapa? Ya. Orang yang nggak bisa ikhlas di dalam amalan ibadahnya, nanti dia akan ditampakkan nikmat yang Allah berikan. Dia akan mengakuinya, dia akan ditanya tentang nikmat itu, dia akan mengakui dirinya melakukan amalan ibadah itu karena Allah, tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Ya. Bahkan ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas, sesungguhnya manusia yang paling pertama yuqda yaumal qiyamah, diqadiyah, dihisab di hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu apa? Alaihi rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Ya, amalan yang tertinggi di dalam Islam setelah mengucapkan kalimat syahadah. Itu apa? Pergi berperang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya sampai dia apa? Menemui ajal, istashhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhida. Itu siapa? Laki-laki yang mati syahid, fa utiya bih, dihadapkan dia di hadapan Allah, fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, di hari hisab ditampakkan nikmatnya dan dia pun mengakui nikmatnya. Qal, maka dikatakan, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat ini? Maka dia mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku telah berperang di jalan engkau wahai Allah sampai aku mati syahid. Ya. Apa yang dikatakan? Qal kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tidaklah kamu pergi berperang melainkan supaya kamu dianggap sebagai seorang pemberani. Ingin mendapatkan apa? Validasi. Pengakuan, pujian. Oh, dia pemberani ini, dia mengorbankan jiwanya dan juga hartanya untuk apa? Pergi berperang di jalan Allah. Hati-hati. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan kepadanya, faqad qila, ini sudah dikatakan ketika engkau hidup di dunia. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan dari amalannya perhiasan dunia atau dunia, maka apa? Diberikan, Allah enggak akan merugikan dia sedikit pun. Ya. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Kemudian diperintahkan diseret wajahnya sampai masuk ke dalam neraka. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada juga seorang yang melakukan amalan yang besar. Ta'allama, dia apa? Dia ta'allama al-ilma wa 'allamah. Dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu, wa qara al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Masya Allah.
maka fa'utiya bih, dia didatangkan di hadapan Allah pada hari hisab. Kemudian apa? Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ditampakkan semua nikmatnya dan dia pun mengakui nikmat yang Allah berikan. Ditanya dia, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dengan nikmat tersebut? Dia katakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an." Ini ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Aku mempelajari Al-Qur'an, aku belajar agama, aku mengajarkan agama, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Dia menganggap dirinya sudah ikhlas. Ya. Tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Dikatakan kepada dirinya, kadzabta, kamu dusta. Ya. Tetapi apa? Kata Nabi SAW, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Tidaklah engkau menuntut ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai apa? Qari. Seorang apa? Seorang yang pandai membaca Al-Qur'an. Faqad qila. Ini sudah dikatakan ketika engkau hidup di dunia. Oh, si fulan itu orang yang paling alim. Oh, si fulan itu ya orang yang bagus bacaan Qur'annya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma umira." Kemudian dia diperintahkan, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin-nar." Diperintahkan untuk diseret wajahnya sampai apa? Sampai masuk ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warajul." Ada juga seseorang yang wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Allah lapangkan rizkinya, Allah mudahkan dia mencari harta, Allah berikan rizkinya minal mal kullihi. Fa utiya bi, dia dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian apa? Ya, kemudian ya, ditampakkan fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqal fama 'amilta fiha. Dikatakan apa yang kau kerjakan? Dia katakan anfaqtu fiha laka. Ini apa dia katakan? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku meninggalkan suatu jalan di mana di situ engkau sangat suka untuk ya berinfak, maka apa? Aku menginfakkan hartaku karenamu. Apa dikatakan? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tidaklah engkau mengeluarkan hartamu itu melainkan apa? Supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qila. Ini sudah dikatakan ketika engkau hidup di dunia. Oh, si fulana itu ibu-ibu yang suka ngumpulin uang untuk apa? Anak-anak yatim untuk ini, ya. Atau si fulan itu yang paling ya banyak untuk apa? Untuk memberikan ya bantuan ya di masjid ataupun yang semisalnya. Ya, setiap Jumat disebutkan namanya, Bapak fulan menyumbang sekian. Kalau nggak disebutkan, dia tanya, nama saya belum disebutkan. Ya. Faqad qila, ini sudah diberikan. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ini orang yang ketika dia beramal beribadah yang seharusnya diniatkan karena Allah, ditujukan karena Allah, tetapi apa? Yang dia inginkan adalah apa? Pamer. Gak ikhlas, pujian, ya pengakuan. Wa'iyadzubillah. Dan ini yang disebut sebagai apa? Riya, sum'ah. Kalau riya itu dari kata apa? Ro'ayara, pengen dilihat. Sum'ah dari kata apa? Sami'ayas ma'u, pengen didengar. Dan ini perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan ada pada diri kalian itu adalah apa? Syirik kecil. Ya. Syirik kecil ini sifat. Syirik besar itu amalan. Ya. Orang menyekutukan Allah itu amalan. Tetapi syirik kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk." Ini apa? Syirkul asghar. Faqalu, maka para sahabat yang mendengar kemudian mengatakan, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-riya. Orang yang beramal tapi sifatnya apa? Suka apa? Pamer, suka dilihat. Ya. Suka apa? Suka didengar. Ya. Tidak pernah dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini penting bagi kita, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita punya amalan-amalan ibadah, jangan sampai orang lain tak tahu. Sembunyikan. Gak perlu dapat ridhonya manusia. Gak perlu dapat pengakuan dari manusia. Gak perlu dapat pujian dari manusia. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kalau mau nyumbang, usahakan jangan sampai orang tahu kita yang nyumbang. Mau bantu, jangan sampai orang tahu kita yang bantu. Ya. Jangan sampai seseorang bangga dengan amalan-amalannya, merasa senang kalau dipuji oleh manusia. Ingat, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang secara apa? Secara sembunyi. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang at-taqi, bertakwa, al-ghani, merasa cukup, wal khafi. Itu apa? Yang suka menyembunyikan amalannya. Ya. Yang suka menyembunyikan amalan. Ya. Itu maknanya Pak, bukan orang yang suka pamer dalam ibadah. Maka ini perkara yang sangat penting. Perkara yang di zaman ini justru malah orang berlomba-lomba untuk memamerkan amalan ibadahnya. Ya. Padahal apa? Padahal ini salah satu sifatnya para penghuni neraka. Sampai jam berapa kita? 5:30 ya? Bukan jam 5. Kita lanjutkan. Ini yang apa? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, termasuk daripada sifatu ahli nar, sifatnya para penghuni neraka, yaitu adalah orang-orang yang gak bisa menahan hawa nafsu. Ya. Ittiba'ul hawa. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena memang kalau dia gak bisa menahan hawa nafsunya, ya dia menjadi apa? Ini menjadi apa? Penghuni neraka. Karena neraka itu senantiasa dipenuhi dengan apa-apa yang senantiasa mengikuti syahwat, hawa nafsu. Sedangkan syurga itu diliputi dengan apa-apa yang apa? Bil makari, yang dibenci oleh hawa nafsu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu senantiasa diliputi dengan syahwat. Ini hal-hal yang berkaitan dengan apa? Hawa nafsu. Ya, begitu juga apa? Wa hujibatil jannatu bil makari. Adapun syurga itu diikuti dengan sesuatu yang dibenci. Ini apa? Orang kalau bisa menahan hawa nafsu, maka ini merupakan sifatnya penghuni syurga. Kenapa? Karena orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah akan jadikan tempat kembalinya adalah syurga. Berarti yang nggak bisa menahan hawa nafsu, yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu apa? Dikit-dikit marah. Ya, senggol bacok kalau bahasa kitanya. Ya. Belum orang ngomong dia udah marah. Ya. Nah ini orang apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu tempatnya adalah di dalam neraka. Karena orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah jadikan syurga itu sebagai tempat kembali. Berarti kalau bukan tempat kembalinya syurga, berarti neraka. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Dia mampu untuk menahan hawa nafsu. Apa yang dikabarkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga itu merupakan apa? Tempat kembalinya tempat tinggalnya. Masya Allah. Ya, maka dari itu ini juga pelajaran yang sangat penting bagi kita. Membiasakan diri kita untuk apa? Menahan hawa nafsu. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menahan hawa nafsu. Ya, jangan malah diajarkan jadi orang yang pemarah. Jatuh dibilang pukul buminya, anaknya nangis bilang pukul buminya. Jangan. Ini ngajarin anak itu memiliki sifat apa? Kasar, mengikuti hawa
Hawa nafsu, lapor, Bu saya di sekolah diginiin anak, udah besok balas. Jangan. Ya. Suruh dulu sabar. Sabar dulu. Lapor gurumu atau apa misalkan. Ya, jangan langsung ditindak. Ya. Ajarkan anak kita untuk tidak terbiasa mengikuti hawa nafsu. Kita juga sama. Sabar dulu, jangan langsung mengikuti hawa nafsu. Ya. Kenapa? Karena seseorang kalau dia mengikuti hawa nafsunya sudah dapat dipastikan dia pasti akan tersesat dari jalan Allah. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya pasti menyimpang dari jalan Allah apapun itu. Ya. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-26. Dalam surat Shad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Fayudhillaka an sabilillah. Sehingga apa? Hawa nafsumu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena yang namanya hawa nafsu itu pasti memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dikabarkan juga di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu apa? Akan senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Ya, maka dari itu ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita terbiasa mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ini merupakan tanda kebinasaannya di dunia, terlebih lagi fi daril akhirah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Apa itu? Syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Hawan mutba', hawa nafsu yang diikuti. Ya. Ini apa? Ini yang akan membinasakan seseorang. Dan kata Nabi, itu apa? Hawan mutba'. Itu apa? Hawa mutba', hawa nafsu yang diikuti. Ini termasuk. Maka dari itu kalau kita termasuk dari orang yang sedikit-sedikit marah, ya, tahan latihan. Dengan apa? Puasa. Ya, tahan. Jangan diikuti hawa nafsu itu. Kenapa? Hawa nafsu itu hanya akan membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita dan juga apa? Di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yakni apa? Al-zulm, kezaliman. Orang yang sukanya berbuat zalim, sifat. Ya. Ini apa ya? Orang yang senantiasa apa? Sukanya berbuat jahat, jelek, fasad, fajir. Ya. Maka apa? Ya, maka ini juga merupakan salah satu sifatnya para penghuni neraka, kezaliman. Disebutkan oleh para ulama, apa sih makna zalim itu? Ay wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wah, berarti suami saya nih, Ustaz. Kenapa naruh handuk itu selalu di kasur? Ya, selalu sembar. Bukan itu maksudnya. Ya, itu juga kezaliman. Ya. Ya, ini maknanya apa? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau dia melakukan sesuatu yang bukan apa? Bukan haknya, kezaliman. Ya. Orang yang suka berbuat jelek, orang yang suka berbuat zalim, kerusakan. Ya. Ini itu apa? Inilah orang-orang yang termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba. Dalam surat Saba ayat yang ke-42. Dalam surat Saba ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'd." Hari di mana sebagian daripada kalian itu tidak bisa untuk apa? Memberikan kepada yang lainnya naf'an wala dharran. Ini enggak mampu untuk memberikan manfaat, pertolongan ataupun memberikan dharran, kejelekan. Kapan ini? Yaitu fi daril akhirah. Wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami katakan kepada orang-orang yang suka berbuat zalim, dzuqu adzabannar, rasakan ini azab neraka. Itu apa? Orang-orang yang selalu mengikuti kejelekan, berbuat jelek. Ya.
Ini orang-orang yang zalim. Hati-hati. Allati kuntum biha tukadzibun. Ini azab neraka yang dahulu kalian senantiasa apa? Dustakan. Maka dari itu ya penting bagi kita. Kalau misalkan kita ingin berbuat zalim kepada saudara kita atau terhadap sesuatu, ingat zalim ini merupakan apa? Sifatnya para penghuni neraka. Ini perkara yang haram. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku menjadikannya di antara kalian haram, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Ya. Jalan umum dibuat parkir mobil, ya. Punya rumah nggak ada parkiran, parkirnya di mana? Di jalan umum. Ya. Ini kezaliman. Ya. Kemudian apa? Misalkan seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, ini juga termasuk kezaliman. Ya, hati-hati. Ya, tidak adil. Ini juga termasuk kezaliman. Lebih sayang sama anak yang terakhir daripada anak yang kedua. Ya, sehingga nggak bisa adil kalau memberikan hadiah. Ini juga kezaliman. Ya, nggak boleh seperti ini. Hati-hati. Orang yang suka berbuat zalim, maka apa? Tempatnya di dalam neraka. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita jangan sampai berbuat kezaliman. Kalau kita berbuat kezaliman kepada saudara kita, hendaknya minta halal. Ya, jangan sampai orang mati dalam keadaan banyak berbuat kezaliman. Bangkrut dia meskipun dia ahlus shalah, meskipun dia ahlus siyam, meskipun dia ahlus sedekah. Kalau hidupnya selalu berbuat zalim, berbuat jelek, maka apa? Maka nanti dia akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, pahalanya, kebaikannya hanya untuk nyaur hutang kezaliman yang dulu pernah dia kerjakan. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW ingatkan kepada para sahabatnya, kata beliau, man kanat lahu madlamah, barang siapa yang memiliki kezaliman li akhi, kepada saudaranya, min arudhi, dari kehormatannya, au syai', atau apapun itu hartanya, apanya, ya. Kata Nabi SAW, falyatahalalhu minhu, hendaknya dia minta halal. Ya. Al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Ini apa? Dia minta halal al-yawm minhul yawm. Ini apa? Pada hari ini, ketika dia hidup di dunia. Qabla, sebelum an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum apa? Sebelum nanti datang hari nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, uang nggak berlaku. Ya. Kata Nabi SAW, in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amalan saleh, ukhidha minhu bi qadari madlamati, akan diambil amalan salehnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi. Begitu juga kata Nabi SAW, wa in lam takun lahu hasanat, kalau dia nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih, maka akan diambil kejelekan saudaranya, diberikan kepada dia. Sudah pastilah kebaikan nggak punya, kejelekan orang diletakkan sama dia, maka sudah dapat dipastikan dia akan menjadi ahlu nar. Ya, maka dia itu perkara yang sangat penting. Kalau kita termasuk dari orang yang suka berbuat zalim, latih diri kita untuk tidak berbuat zalim. Saya cuma iseng, Ustaz. Loh, jangan main-main dengan iseng. Isengnya dorong orang dari ya tebing ke ya bawah, ya itu kan iseng namanya, ini celakain orang namanya. Ya, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau kita punya ya sifat ya suka menzalimi orang lain atau kita mau berbuat zalim, maka tanya, perbuatan saya ini zalim atau enggak ya? Kalau zalim, jangan. Ya, jangan sampai seseorang ya dia bermudah-mudahan dalam perkara kezaliman. Hati-hati. Ya, terutama para pedagang ya zalim. Ya, timbangannya dia apa? Timbangannya atau takarannya dirubah. Ya, barang jelek dibilang
bagus, ya, jeruk asam dibilang manis, ya, dibilang oh saya aja beli 2 keranjang asam semua, jadi ya jangan zalim. Ya, ini perkara yang sangat penting. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Lalu yang keempat, termasuk daripada sifatu ahli nar, yaitu apa? Al-kadzib, dusta. Nah, ini juga perkara yang sangat penting ini. Ya, dusta. Ini perkara yang di zaman ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Padahal apa? Padahal dusta ini merupakan salah satu sifat daripada apa? Orang munafik. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalatha. Tanda orang munafik ada 3. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkar. Wa idza tumina khan. Kalau dia tu'mina, itu apa? Diberikan amanah, khan. Dia apa? Khianah. Ini ciri daripada orang munafik. Orang munafik tempatnya di mana? Fi darkil asfal minan nar. Tempatnya di keraknya neraka. Wa iyadzubillah. Ya, meskipun yang berada di keraknya neraka ini adalah apa? Orang munafik i'tiqadi. Tetapi orang yang memiliki salah satu dari 3 sifat itu, maka apa? Dia akan menjadi orang munafik dan dikhawatirkan dia akan terseret menjadi munafik yang i'tiqad. Ya, maka ini perkara yang sangat penting untuk kita apa? Membiasakan diri kita jangan sampai kita berkata dusta. Karena kedustaan itu bisa menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Nabi SAW ingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari yang namanya al-kadzib, yaitu apa? Dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta ini akan menyeret seseorang untuk berbuat kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan perbuatan jelek menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Ya. Jangan kita pikir dusta itu cuma dosa biasa. Dosa dusta itu merupakan kategorinya itu bukan cuma dosa besar. Dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar, bi akbaril kabair. Yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Ya, qalu, maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang pertama al-isyraku billah, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga wa jalasa wa kana muttaki'an. Nabi yang tadinya duduk nyender kemudian beliau duduk tegak. Ini menunjukkan penting sekali. Apa itu? Kata beliau, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, kata Nabi. Yang ketiga ini ketahuilah dia adalah qaulu zur. Itu apa? Perkataan palsu. Apa itu? Al-kadzib, dusta, sumpah palsu. Ya, fitnah. Ya, sesuatu yang kita anggap di zaman ini sebagai apa? Suatu hal yang biasa. Cuman sekali. Ya, besok sekali lagi, hati-hati. Ya, sekali-sekali berdusta kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai seorang kadzab wa iyadzubillah. Apa itu kadzab? Orang yang selalu berdusta. Sampai dia sendiri enggak tahu kalam yang keluar dari mulutnya itu benar atau enggak. Karena sudah terbiasa dengan dusta wa iyadzubillah. Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, wa ma yazalur rajul yakdzib. Seseorang senantiasa dia berdusta, wa yataharral kadziba. Enggak mau dia tinggalkan perkataan dusta hatta yuktaba inallahi kadzaban. Sampai dia ditetapkan oleh Allah sebagai seorang pendusta wa iyadzubillah. Ya, kalau sudah seseorang ditetapkan sebagai seorang pendusta, sudah dapat dipastikan dia adalah apa? Para penghuni neraka. Wa iyadzubillah. Kenapa? Karena dia setiap harinya selalu berkata dusta. Wa iyadzubillah. Maka itu penting bagi kita untuk apa? Jangan sampai justru kita malah mengajarkan anak-anak kita ya kedustaan. Ya, ada teman datang ke rumah mau nagih hutang yang misalkan sudah nggak dibayar 2 tahun, 3 tahun atau puluhan tahun, datang bilang sama anaknya, bilang ibu lagi nggak ada di rumah. Anaknya bilang, kata ibu nggak ada di rumah gitu.
Ya. Ini dusta. Ini mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai keadaannya. Ya. Diajak teman yang ngaji, aduh maaf ya aku lagi pusing, padahal lagi nonton. Ya. Maaf ya nggak bisa ikut dulu, hari ini lagi sibuk. Ya. Padahal lagi tiduran aja. Emang malas aja pergi kajian. Ini dusta, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini merupakan apa? Sifatnya penghuni neraka. Ya, penting bagi kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak berkata dusta. Kemudian apa yang kelima? Yang kelima itu adalah apa? Al-ujub atau apa? Al-kibru, kesombongan. Ini perkara yang sangat penting ini. Ya. Sombong ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-72. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang apa? Mutakabbirin. Orang yang apa? Orang yang suka sombong. Ya. Orang yang sombong, ya, maka apa? Tempatnya adalah di dalam neraka. Kenapa? Karena memang sifatnya para penghuni neraka itu adalah apa? Orang-orang yang sombong. Nabi SAW berkata, ya, pernah mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari Al-Harithah bin Wahab Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak kalian aku beritahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Qal. Kata Nabi SAW, kullu utulin jawadhin mustakbir. Ay kullu utulin jawad, orang yang perangainya kasar keras. Begitu juga apa? Mustakbir, orang yang apa? Yang suka sombong. Ya. Apa itu sombongnya? Sombongnya itu adalah apa? I'jabul mar'i bi nafsih. Merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini sombong. Ya. Sehingga apa? Dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ya. Kalau ada yang datang ke rumahnya bukan orang yang seleting sama dia atau di atasnya dia, ya, dia nggak suka. Dia picingkan matanya, ngomongnya malas-malasan. Ya, nggak pakai akhlak, nggak pakai adab, nggak pakai tata krama. Biarin aja dia cuman orang ini aja. Oh iya, tapi itu kesombongan. Ya. Dan ini perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada para sahabatnya. Ketika para sahabatnya sudah menjadi orang-orang yang beriman, sudah menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam dosa, yang paling ditakutkan Nabi itu adalah apa? Mereka terkena sifat sombong. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya suci. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudhnibuna khashitu 'alaikum ma huwa akbaru min dalikal 'ujb." Itu apa? Lau lam takunu tudhnibun. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa, khasyitu kata Nabi. Ya. Aku takut 'alaikum atas kalian ma huwa akbaru min dalik. Perkara yang lebih besar daripada perkara dosa. Apa itu? Al-'ujb. Ujub. Itu apa? Merasa bangga dengan diri sendiri. Nah, ini bahaya. Ya, ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, kesombongan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian menganggap diri kalian suci, paling baik, paling benar. Ya. Dalam surat apa? An-Najm ayat yang ke-32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Padahal Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Jangan menganggap diri kita suci meskipun kita sudah berada di dalam kebaikan. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap, oh kami ini kelompok yang paling hebat, oh saya ini orang yang sudah bertakwa, yang sudah bisa melakukan ini, kami sudah pernah umroh, kami sudah pernah haji. Ya beda sama kalian. Jangan, kami adalah orang yang hafal Quran, kami adalah orang yang paham hadis. Jangan kayak gitu. Ya, tetap jadi orang yang
tawadhu. Jangan jadi orang yang sombong. Ya, kenapa? Karena yang namanya kesombongan ini akan menyebabkan seseorang menolak kebenaran, kemudian apa? Sehingga merendahkan manusia. Ini sifat sombong yang disebutkan oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Batarul haq. Ya. Sehingga dia kalau dinasihati enggak mau, dia rendahkan manusia. Ya. Sama itu kalau misalkan seorang wanita dinasihati suaminya, kamu jangan kayak gitu. Jangan pajang foto profil kamu di status kamu. Kamu juga masih suka begini dan begitu. Ini kesombongan. Yang nganggap dirinya lebih baik daripada suami. Padahal suaminya inginnya apa? Mencegah kemungkaran. Ya. Tetapi dikatakan, kamu aja juga masih ini, urus aja diri kamu sendiri. Kamu juga masih berdosa, nggak usah urus saya. Padahal dia dinasihati oleh suaminya. Suami menginginkan kebaikan. Ini kesombongan, kata Nabi. Itu apa? Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Dan juga apa? Dan juga merendahkan manusia. Ketika dinasihati, jangan seperti ini. Karena Allah mengatakan ini, Rasul mengatakan ini. Lu siapa kamu? Lulusan apa kamu? Apa gelarmu? Wah, ya, ini kesombongan. Dan inilah yang menyebabkan iblis masuk ke dalam neraka. Yang menyebabkan hamba Allah yang pertama kali dimasukkan, ditetapkan sebagai penghuni neraka, kekal di dalamnya. Ya. Itu karena sebab apa? Sifat sombong. Disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud. Diperintahkan kepada bangsa jin, ya, sebagian sujud, sebagian tidak. Ini kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Kenapa enggak mau sujud? Aba wastakbara. Dia enggak mau sujud karena sebab apa? Wastakbara. Dia sombong. Ya. Apa bentuk kesombongannya? Yaitu apa? Al-ujub. Sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'ak. Ya, Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menahan dirimu alla tasjuda? Kok kamu enggak mau sujud id amartuk, padahal aku sendiri yang memerintahkan kepadamu. Ya. Qal ana khairun minhu. Dikatakan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Itu apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku diciptakan engkau dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Wa ya'udzubillah. Ya. Ini sombong min sifati ahli nar. Orang bermaksiat, enggak ada manusia yang sempurna, pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dia bertaubat, tapi orang yang sombongnya itu akan menghalangi dia dari yang namanya hidayah. Kenapa? Karena dia batarul haq wa ghamtun nas. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang di dalam hatinya itu memiliki kesombongan meskipun hanya apa? Meskipun hanya sekecil apa? Biji darah. Wa iyadzubillah. Maka ini perkara yang sangat penting. Kalau ternyata di dalam diri kita ada sifat sombong, hilangkan. Ganti dengan yang namanya ketawaduan. Ingat, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia berlaku sombong. Ya, pengen dipuji, pengen dielu-elukan, pengen dinomorsatukan. Ya. Ya, maju. Itu nomor satu itu ya. Pengen itu. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Ini ayat yang ke-83. Surat Al-Qasas
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah, inilah negeri akhirat, naj'aluha, kami jadikan lil ladzina la yuriduna uluwan. Kami jadikan untuk orang-orang yang enggak menginginkan apa? Uluwan. Yaitu apa? Ya dielu-elukan. Yaitu apa? Orang yang menyombongkan diri. Ya, itu dari bahasa Arab itu, ya. Ulu. Ya. Itu apa? Negeri akhirat ini apa maknanya? Syurga itu tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk orang-orang yang apa? Yang ketika hidup di dunia itu ya sukanya apa? Menyombongkan diri. Ya, maka ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita memiliki sifat ini sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam, ditetapkan sebagai penghuni neraka, wa'iyadzubillah. Ya, masih ada lagi yang lainnya, tapi karena waktu yang membatasi kita, ya, kita nggak bisa melanjutkan, tidak mengapa. Ya, sedikit poin yang besar, ya baru 5, ya, saya menulisnya sampai 10, ya, dan itu juga bukan batasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala sifat-sifat para penghuni neraka dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu memiliki sifat-sifat penghuni syurga, agar senantiasa sifat itu menuntun kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu min kunna naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.